Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda miskin dari daerah Qon, Yaman. Sejak kecil, ia hidup dalam kesederhanaan bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan buta. Ayahnya telah meninggal dunia, sehingga Uwais harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia pun hidup penuh keterbatasan, ditambah lagi dengan penyakit sopak semacam kusta yang membuat kulitnya belang-belang. Namun, kesulitan itu tidak membuatnya mengeluh atau berputus asa. Ia tetap sabar dan taat, terutama kepada ibunya yang sangat ia cintai. Meskipun menderita penyakit kulit dan hidup dalam kemiskinan, Uwais tumbuh menjadi pribadi yang sangat saleh dan penuh kasih sayang kepada ibunya. Ia meyakini bahwa keridaan Allah terletak pada keridaan ibu. Setiap hari ia merawat ibunya, memenuhi kebutuhannya, dan tidak pernah berkata kasar ataupun menolak perintah ibunya. Ketaatan dan baktinya begitu besar, hingga ia rela mengorbankan keinginannya sendiri demi kebahagiaan sang ibu. Salah satu keinginan terbesar Uwais adalah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Ia telah lama mendengar tentang kebesaran akhlak Nabi, dan hatinya rindu untuk melihat wajah mulia beliau. Setelah meminta izin dari ibunya dan mendapatkan restu, Uwais melakukan perjalanan jauh dari Yaman ke Madinah demi bertemu Nabi Muhammad SAW. Namun takdir berkata lain, saat ia tiba di Madinah, Rasulullah sedang tidak berada di rumah karena sedang dalam peperangan. Uwais hanya bertemu dengan istri Nabi, Sayyidah Aisyah, dan menyampaikan salam hormat untuk Rasulullah. Karena ibunya telah berpesan agar ia tidak lama meninggalkan rumah, Uwais pun segera kembali ke Yaman tanpa menunggu kepulangan Rasulullah. Ia rela kehilangan kesempatan emas itu demi mematuhi pesan ibunya. Ini menunjukkan betapa besar cinta dan kepatuhannya kepada orang tua, bahkan melebihi keinginan pribadinya yang paling dalam. Ketika Rasulullah pulang dan mendengar kisah kedatangan Uwais, beliau pun berkata kepada para sahabat, akan datang kepada kalian seorang dari Yaman, namanya Uwais. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika kalian menemuinya, mintalah doa dan istighfarnya, karena ia sangat mulia di sisi Allah. Nabi menyebutnya sebagai penghuni langit, meskipun tidak dikenal manusia di bumi. Suatu hari, ibunya menyampaikan keinginan yang sangat mulia, berhaji ke Baitullah. Uwais ingin mewujudkan permintaan itu, namun ia tidak memiliki kendaraan maupun uang. Maka dengan niat yang kuat, ia membeli seekor anak sapi. Setiap hari ia menggendong anak sapi itu naik turun bukit sebagai latihan fisik. Orang-orang menganggapnya aneh, tapi ia tetap melakukannya dengan penuh kesungguhan. Setelah berbulan-bulan latihan, tubuh Uwais menjadi kuat. Ia pun berhasil menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah, menempuh perjalanan panjang dan berat demi menunaikan ibadah haji. Sesampainya di depan Ka'bah, ia tidak meminta dunia, tidak pula kemuliaan, ia hanya berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa ibunya. Ketulusannya luar biasa. Uwais benar-benar mewakafkan hidupnya untuk kebahagiaan ibunya. Karena ketulusan itu, Allah mengabulkan doanya. Tak hanya itu, penyakit kulitnya pun sembuh seketika, hanya menyisakan bekas putih di telapak tangan, sebuah tanda yang kelak dikenali oleh para sahabat Nabi. Bekas putih ini menjadi bukti keistimewaan Uwais yang tidak dikenal di bumi, tapi sangat masyhur di langit. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengikuti pesan Nabi. Mereka mencari Uwais saat musim haji dan berhasil menemukannya. Ketika mereka menyampaikan permintaan untuk didoakan, Uwais justru menunduk. Ia tidak merasa layak, bahkan ia yang meminta doa dari mereka. Kerendahan hatinya begitu dalam, tak ingin dianggap istimewa meski sebenarnya ia sangat mulia. Umar sempat menawarkan bantuan dan jaminan hidup, tapi Uwais menolak. Ia ingin hidup tenang, tidak dikenal, dan tetap dalam kesederhanaan. Ia pergi tanpa meninggalkan nama, tanpa menginginkan pujian, dan tanpa membawa apa-apa selain cinta kepada Allah dan ibunya. Inilah yang menjadikan Uwais Al-Qarni begitu istimewa dalam sejarah Islam, seorang pemuda sederhana yang mencintai ibunya dengan sepenuh jiwa, dan karena itulah, ia dicintai langit. Kisah Uwais Al-Qarni adalah pelajaran agung tentang ketulusan, ketaatan, dan kerendahan hati. Ia tidak terkenal karena dunia, tetapi karena baktinya. Ia tidak dikenal manusia, tapi dikenali oleh Rasulullah. Semoga kita bisa meneladani semangatnya dalam mencintai orang tua dan merendahkan hati di hadapan Allah.